yang hadir pada sore hari ini. Sebelum memulai acara, alangkah baiknya saya perlu menyampaikan beberapa aturan yang perlu kita hindari sebelum acara dimulai. Yang pertama, sangat diharapkan untuk memposisikan video dan audio terlebih dahulu. Untuk video wajib di-on-kan dan audio harap di-off-kan. Kedua, untuk peserta diharapkan menggunakan pakaian yang rapi dan sopan. Ketiga, kegiatan kesempatan bertanya akan dipandu oleh moderator. Baik teman-teman, Bapak Ibu sekalian, yang baik yang hadir di ruang Zoom maupun yang di aula. Sore hari ini telah hadir bersama kita Ibu Yulianti Paula Bria, STMT, PSD. Selamat sore Ibu. Selamat sore, Pak. Salam kenal Ibu. Salam kenal. Oke. Selamat datang di ruang Zoom Stikomilindo Ibu. Oke, baik. Terima kasih. Baik teman-teman, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Untuk itu izinkan saya sedikit menyampaikan CV dari pembicara kita yang sangat luar biasa pada sore hari ini. Beliau bernama lengkap Yulianti Paula Bria, STMT, PSD. Beliau menamatkan pendidikan S1-nya pada sarjana teknik di program studi Teknik Informatika Universitas Atmajaya Yogyakarta. Beliau juga menamatkan pendidikan S2-nya pada Magister Teknik Informatika atau Magister of Engineering di program studi Teknik Informatika Universitas Atmajaya Yogyakarta. Selanjutnya, beliau menamatkan pendidikan doktoralnya atau S3-nya pada Fakultas Teknologi Informasi di Monash University, Australia. Beliau juga memiliki segudang pengalaman, di antaranya pernah menjadi Kepala Divisi Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi dari Divisi Teknologi Informasi di Universitas Katolik Widya Mandira sejak Juni 2012 sampai dengan Maret 2016. Pernah menjadi Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Katolik Widya Mandira sejak Maret 2016 sampai dengan April 2018. Pernah menjadi dosen pada program studi ilmu komputer di Monash University Australia sejak Juli 2019 sampai dengan Februari 2023. Dan saat ini beliau menjabat sebagai ketua program studi pada program studi ilmu komputer di Universitas Katolik Widya Mandira sejak Oktober 2003 hingga sekarang. Untuk itu, minta maaf, beliau juga memiliki segudang pengalaman dalam bidang publikasi ilmiah, baik tingkat nasional maupun tingkat internasional tentunya. Untuk itu, dengan tidak mengurangi rasa hormat, saya memberikan kesempatan kepada Ibu Yuli untuk memberikan atau sedikit berbagi atau sharing kepada kita semua pengetahuan seputar penelitian-penelitian yang berhubungan dengan program doktor di luar negeri atau sedikit tips dan trik untuk lolos ya di publikasi-publikasi bereputasi ya Ibu ya. Untuk itu waktu dan kesempatan saya berikan. Silakan Bu. Baik, terima kasih Pak Rian untuk Terima kasih. kesempatannya. Oke, baik. Selamat sore untuk kita semua. Salam sejahtera. Selamat sore Bu. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih dulu untuk Ketua Aptikom yang sudah mengizinkan saya sebagai narasumber sore ini. Dan juga kepada Bapak Ibu sekalian dari Stikom Oyolindo ya. Selamat Ya, sore. ya. Selamat sore, Bu. Selamat sore. Ini banyak senior saya nih, saya lihat nih ada Pak. Sebentar saya absen dulu ada Pak Max. Selamat sore Pak Max. Ada juga Pak Yohanes Payong ini. Kami dulu wisuda S2 sama ini. Dan juga beberapa teman yang lain ya. Mungkin disclaimer dulu ini sekedar berbagi pengalaman. Saya mungkin bukan apa ya, bukan orang yang terlalu expert juga, tapi apa pengalaman yang saya punya saya bisa bagi untuk teman-teman sekalian. Oke, mungkin saya bisa share screen saya. Oke, mohon konfirmasinya apakah sudah dilihat? Oke, baik. Sudah Bu, Ya, sudah. mungkin tadi eh, Pak Rian sudah menjelaskan sedikit
background dari saya. Jadi mungkin saya ini sedikit revisi sedikit ya. Tadi kaprodinya ada baru tahun lalu. Kebetulan saya baru wisuda tahun lalu, jadi baru diangkat jadi kaprodi tahun lalu. Terus saya sempat mengajar di Monas dari tahun 2019 sampai sebelum saya pulang. Jadi kurang lebih sekitar 3,5 tahun saya ngajar di sana. Sambil kuliah sambil ngajar. Oke, tadi background sudah dijelaskan. Kebetulan saya di departemennya itu Data Science dan Artificial Intelligence. Kebetulan di Monas itu nanti saya jelaskan sedikit ada jadi punya Faculty of Information Technology itu punya 3 departemen. Jadi nanti teman-teman yang mau di sana itu boleh. Nanti saya bisa bantu seperti apa. Oke, mungkin ini sedikit pengantar. Knowledge is the gate to heaven. Kenapa saya bilang knowledge is the gate to heaven? Karena ini saya jalan-jalan gratis karena itu. Jadi ini kebetulan cerita saya keliling Eropa karena waktu itu saya dapat conference di BI Kampus. Waktu itu conference-nya IEEE, salah satu publikasi saya tembus di sana. Jadi saya didanai untuk pergi ke University of Padua. Jadi tempat mengajarnya Galileo itu. Nah, jadi di sana kebetulan dari Eropa dari Italia itu tinggal keliling saja negara-negara yang lain. Nah, ini saya biasa bikin orang yang suka bola itu agak iri-iri itu dengan foto-foto ini nih. Kebetulan waktu itu saya kunjungi Milan, jadi gambar di atas ini itu di San Siro nih. Jadi di tempat gantinya Milan, ini Inter Milan dan ini dia punya stadionnya. Terus waktu itu karena saya suka Messi, jadi waktu saya ke Paris itu saya singgah di tempatnya. Waktu itu Messi masih di PSG ya. Jadi saya main-main ke sana. Kalau yang di Australia, ini dia cerita saya waktu di Australia. Ini sedikit motivasi buat teman-teman, siapa tahu ada yang mau ke luar negeri nih. Di sana kebetulan waktu saya masih kecil itu saya punya mimpi untuk setidaknya mengunjungi daerah atau negara yang punya 4 musim. Nah, kebetulan dapatnya di Australia dan itu punya 4 musim. Ini ada foto sebelah kanan bawah ini waktu musim salju apa ya musim dingin jadi ada saljunya. Terus yang tengah bawah ini itu musim gugur. Nah, biasanya musim gugur itu cantik-cantik seperti ini pohon-pohonnya. Nah, kalau musim semi itu warna-warni karena yang daun-daun yang sudah gugur di musim dingin itu mereka Maksudnya mulai. dijelaskan sampai yang ini. Oke, ini outline-nya ya. Jadi untuk outline dari materi yang akan saya bagikan adalah saya sedikit cerita tentang research proposalnya, terus bagaimana mencari supervisor di luar negeri, terus bagaimana memasukkan aplikasi resmi ke universitas, terus kira-kira tahapan-tahapan atau milestone-nya itu apa saja kalau kita kuliah di luar. Terus nanti bagaimana sih urusan pengambilan data. Nah, dalam proses S3 itu biasanya ada publikasi, itu nanti saya ceritakan sedikit bagaimana proses publikasinya, dan di akhir itu ada tesisnya. Di sana itu S3 bukan disertasi, tapi kita sebut dengan tesis. Oke, ini ada link, eh, nanti saya bagikan materinya. Jadi mungkin saya gambarkan sedikit dari Monas ya. Dari Monash University itu untuk ranknya sendiri itu dia masuk di 42 besar dunia untuk FIT-nya. Jadi ini 42 besar dunia dan untuk data science-nya sendiri salah satu departemen di FIT itu dia di angka 34. Jadi teman-teman yang senang machine learning dan lain dan ada kaitan dengan data science artificial intelligence itu untuk Monash University itu masuk di 34 besar dunia. Jadi itu sedikit overview tentang Monashnya. Saya kembali ke materi. Nah, untuk research proposal, apa yang harus ada? Yang pasti judul. Nah, untuk pengambilan judul ini kemarin, saya itu ambilnya itu yang benar-benar berkaitan dengan program pemerintah. Jadi kalau kita punya judul itu juga harus berkaitan dengan sesuatu yang punya kontribusi besar ke depannya. Nah, waktu itu ada program untuk eliminasi malaria, sehingga saya judulnya itu ada kaitan dengan malarianya. Jadi kalau sekarang misalnya boomingnya tentang sesuatu yang lain, itu kita ambilnya itu, sehingga eh, tidak ada, maksudnya peluang untuk ditolaknya itu kecil. Kebetulan saya bagi pengalaman sedikit, saya waktu itu apply-nya itu untuk beasiswa Australia Awards dan juga LPDP, saya tembus dua-duanya. Dengan research proposal yang sama, itu dua-duanya lolos. Sehingga dengan judul yang nanti saya tunjukkan.
Nah, itu untuk title-nya. Untuk introduction-nya, itu harus ada kurang lebih 4 poin ini. Kita harus punya research problems-nya apa, terus objectives-nya, itu tujuannya, terus dari problems itu kita formulasikan kira-kira penelitian, pertanyaan penelitiannya itu apa saja, namanya research questions. Terus expected contributions. Ini yang nanti penting. Pentingnya di mana? Itu yang tadi saya bilang. Yang ada kaitan dengan program pemerintah, kira-kira punya kita ini masuknya di mana? Seperti itu. Jadi kita bisa bagi per bagian. Kira-kira eh, punya saya ini nanti kontribusinya masuk di mana? Dari segi pemerintah bagaimana, dari segi masyarakat bagaimana, dan seterusnya. Itu harus dijelaskan secara detail. Karena kalau proyek kita tidak memberikan kontribusi apa-apa juga percuma. Seperti itu. Nah, research problems apa itu? Yang pasti harus mulai dengan fenomena atau data ya. Data pun belum tentu jadi masalah. Kita harus formulasikan dia jadi sebuah masalah. Nah, itulah nanti muncul yang research questions ini. Nanti setelah itu, objektif yang kita mau, tujuan dari penelitian kita, itu kita jawabnya jalannya melalui research methodology. Uh, Mungkin saya share sedikit research proposal yang saya pakai waktu itu. Oke, jadi ini research proposal yang saya pakai untuk melamar waktu itu ya. Eh, bentar. Oke, jadi kurang lebih seperti ini. Oh, dia berpindah saudara-saudara. Oke, ya, jadi ini kurang lebih introduction. Jadi ini saya belum punya pengalaman sama sekali ya waktu itu, tapi saya cukup positif bahwa dengan research proposal ini saya bisa lolos LPDP dan AS. Jadi kurang lebih kualitasnya sudah lumayan bagus. Nah, ini masalah yang saya state di sini. Terus di sini itu sudah ada objektifnya seperti apa. Terus harus ada pertanyaan penelitian. Nah, pertanyaan penelitian ini apa? Itulah nanti yang akan dijawab di setiap chapter atau babnya kita. Jadi misalkan kalau kita punya 5 pertanyaan penelitian, 5-5 itu harus dijawab. Itulah yang harus dijelaskan nanti di setiap babnya kita. Seperti itu. Terus yang pasti kita perlu adanya literatur, melakukan literatur review, yaitu kurang lebih seperti state of the art. Jadi kita harus bisa benar-benar memposisikan penelitian kita itu ada di mana. Itulah novelty-nya muncul di situ. Sehingga kita perlu mencari tahu apa-apa saja yang sudah pernah dibuat di bidang yang akan kita teliti. Nah, biasanya bab literatur review itu biasanya jadi satu publikasi sendiri yang orang sebut dengan systematic literature review ya. Jadi kalau teman-teman punya punya banyak waktu, itu bisa dijadikan satu publikasi sendiri untuk yang systematic literature review ini. Jadi kurang lebih intinya adalah kita mau memposisikan posisi penelitian kita atau apa yang kita mau buat itu berbeda dengan punya orang. Jadi orang sudah buat apa, bagian mana yang belum ada atau belum masih kurang, itulah yang kita lengkapi. Jadi fokus kita adalah melakukan research. Research itu artinya kita mencari sesuatu yang punya kontribusi baru untuk pengetahuan. Sekecil apapun itu, dia harus punya kontribusi. Nah, nanti permasalahannya lagi ke belakang itu adalah bagaimana kita tahu bahwa itu masih novel gitu atau masih baru. Nah, itu pertanyaan lanjutan gitu ya. Nanti dengan supervisornya yang mencari tahu. Nah, waktu itu saya sudah pakai roadmap. Hanya kesalahan saya kalau setelah sekarang saya tinjau kembali ini tahun 2017 ya. Ini terlalu fokus pada diri sendiri, menceritakan apa yang saya buat itu salah. Karena nanti pada akhirnya tuh ini jadinya plagiarisme lagi karena saya terlalu citasi pekerjaan saya. Jadinya ada banyak biasnya. Itu tidak boleh. Jadi yang harus dimasukkan itu sebenarnya pekerjaan-pekerjaan orang lain plus mungkin kita punya satu dua yang pernah kita buat. Terus kira-kira nanti yang kita mau lengkapi lagi itu di mana? Seperti itu. Terus di metodologi itu bagusnya, ini mungkin salah satu tips dan trik ya. Paling bagus itu metodologi itu dibuat dalam bentuk gambar. Dari gambar itu dulu, itu baru kita jelaskan, kita deskripsikan. Nah, di sini saya sudah cukup mendeskripsikan apa yang mau dibuat. Jadi contohnya, di sini kebetulan saya buatnya tentang expert system awalnya, tapi pada akhirnya berubah. Itu yang saya mau ceritakan lagi. Jadi tidak ada judul yang selalu sama dari awal sampai akhir gitu. Jadi ini kurang lebih yang saya rancang gitu. Saya rancang sendiri eh, modifikasi ya berdasarkan standar expert system seperti apa arsitekturnya. Terus saya ceritakan apa yang saya mau buat. Itu dalam
bentuk tahapan seperti ini. Kalau saya kasih, ya modelnya seperti ini. Jadi di tahun pertama, kedua saya mau buat apa, di tahun ketiga saya mau buat apa. Jadi research proposal itu sudah harus detail, sudah harus menceritakan kita mau buat apa. Perkara nanti berubah tidak ada masalah, tapi ini adalah salah satu jalan untuk meyakinkan calon supervisor bahwa kita mampu melakukan penelitian. Poinnya di situ. Karena S3 itu bukan masalah tempat kuliahnya, tapi ada supervisor yang membimbing kita atau tidak. Itu. Sehingga sekarang research proposal ini adalah salah satu kunci untuk meyakinkan calon supervisor bahwa saya mampu melakukan penelitian. Oke, nah salah satu yang penting lagi adalah, nah ini contribution-nya ya. Dan juga ini bagi sebagian orang menganggap ini hal yang simple untuk timeline ya. Tapi ini sesuatu yang sangat-sangat diperhitungkan. Karena apa? Visible atau tidak, atau bisa achievable atau tidak, bisa digapai atau tidak. Misalkan kita cuma punya waktu 3,5 tahun atau 4 tahun, tapi kita buat sebuah project yang durasinya itu sampai 8 tahun, itu sudah pasti ditolak proposalnya, karena disesuaikan dengan anggaran. Jadi benar-benar kita harus pilih sebuah project atau scope-nya itu, cakupannya itu harus benar-benar dalam range 3,5 tahun sampai 4 tahun itu. Jadi sudah harus dari awal itu kita mendefinisikan tahapan-tahapan setiap tahun itu seperti apa. Jadi kurang lebih seperti ini. Oke, yang pasti, nah ini kesalahannya. Ini beria-beria terlalu banyak ini. Ini. Jadi nanti kalau mau buat riset proposal lagi jangan terlalu gunakan kita punya tulisan ya. Paling satu dua sebagai dasar. Kalau misalkan penelitian itu adalah lanjutan, tapi yang tidak terlalu relevan tidak perlu digunakan. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Itu research proposal. Eh, saya kembali ke slide dulu. Oke. Oke, jadi itu research proposal ya. Jadi sebenarnya fokusnya di beberapa poin ini saja. Tidak usah kasih yang bagus itu range-nya itu sekitar 7 sampai 15 halaman. Jangan terlalu banyak karena mereka juga tidak akan baca karena calon supervisor itu pasti sibuk sekali gitu. Jadi kalau banyak-banyak pun mereka tidak akan lihat. Nah, ini saya lihat saya katakan tadi transformasi eh, judul saya. Jadi awalnya itu saya mengambil judul Investigating Fuzzy Expert System bla 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 untuk diagnosisnya itu malaria dan dengue fever untuk DBD. Eh, tapi pada akhirnya berubah lagi nih. Tetap masih Fuzzy Expert System, kita perkecil scope-nya. Awalnya yang pakai DBD, tambah DBD, tapi diperkecil supaya masuk akal dalam 4 tahun itu terjangkau. Tapi pada akhirnya dalam proses berubah judul terakhir saya itu adalah jadi Intelligent Recommendation System. Jadi framework untuk prototype untuk ini Intelligent Recommendation System ini. Jadi sudah keluar dari fase expert system, sudah tidak ada fasenya, sudah tidak ada expert systemnya. Jadi begitulah proses. Di saat kita berproses itu jangan berpikir bahwa judul yang sudah kita pilih dari awal itu akan terus digunakan. Tidak. Prosesnya itu karena ini melibatkan pembimbing satu, ada supervisor satu, dua, bahkan sampai tiga, empat. Terus melibatkan lagi nanti saat di panel itu juga orang-orangnya memberikan masukan, jadi pada akhirnya tuh bisa saja terjadi perubahan judul. Kurang lebih seperti itu. Nah, bagaimana cara mencari supervisor? Eh, kalau yang mau di Monas, ini saya sudah kasih linknya. Untuk Monas itu kita bisa masuk ke, jadi gini, langsung masuk ke, langsung terhubung. Ini saya sudah ini linknya saja ya. Nanti silakan dicek. Jadi di setiap fakultas itu mereka sudah punya apa link untuk connect ke supervisornya. Jadi kita tinggal connect ke supervisornya itu. eh Bentar, mungkin ada di sini. Oke, seperti ini. Jadi ini saya sudah ada linknya di sini.
kita bisa kasih masuk misalkan namanya, atau kalau tidak tahu namanya langsung research area-nya. Nah, dari situ dia akan muncul list-list dari supervisor. Di sini saya kasih tunjuk untuk yang tadi saya bilang, untuk Faculty of Information Technology, itu punya 3 departemen, jadi semacam 3 program studi. Yang pertama itu Data Science dan Artificial Intelligence, terus yang kedua itu Human Centered Computing, terus ada yang ketiga itu Software System dan Cyber Security. Nah, untuk Data Science dan Artificial Intelligence ini ada kaitan dengan agent dan decision making. Terus teman-teman yang main machine learning dan deep learning di sini, terus ada optimization, terus vision dan language. Jadi yang main NLP dan lain-lain itu bisa di sini. Terus untuk human center computing ini, jadi ini tidak terbatas untuk komputer saja. Penggunaan computer science atau komputer untuk misalkan education, untuk health dan lain-lain itu banyak yang dikerjakan di teman-teman yang di Departemen Human Center Computing. Selama itu membantu manusia, nah itu bisa masuk di dalam bagian ini. Jadi Monas ini banyak banyak sekali bidangnya, misalkan digital health, terus ada untuk energi dan lain sebagainya. Terus yang teman-teman dari cyber security dan software system itu bisa pilih yang department software systems dan cyber security. Itu sudah ada di sini. Nanti silakan dilihat. Nah, ini 3 departemen besarnya, data science and AI, human center computing, dan ini software system dan cyber security. Nanti silakan dari link yang tadi itu sudah bisa dicek. Nah, ini saya bagi pengalaman sedikit. Bagaimana cara saya meng-email supervisor pertama kali? Jadi yang saya kirimkan itu adalah saya masukkan introduksi diri sendiri, menjelaskan siapa saya dan seterusnya. Terus saya ceritakan bahwa saya seorang dosen dan saya sebagai dosen itu saya melakukan tridharma, mengajar, meneliti dan membuat melakukan pengabdian. Terus di sini saya langsung list of publication. Jadi publikasi-publikasi saya yang relevan dengan judul yang mau saya ambil itu sudah saya masukkan di sini. Sehingga orangnya sudah langsung tahu bahwa oh oke, orang ini suka meneliti. Terus di bawah saya jelaskan juga bahwa saya sudah mendapatkan beasiswa. Jadi itu salah satu poin penting di saat mau cari supervisor itu, kalau kita sudah punya funding atau sudah punya sponsor, itu mereka akan sangat welcome sekali. Karena mereka tidak perlu pusing untuk bantu cari anggaran. Karena ada supervisor yang cari mahasiswa untuk bantu proyeknya, itu mereka harus cari anggaran sendiri. Atau misalkan mengupayakan beasiswa dari kampus. Seperti itu. Eh, ini saya email tanggal 3 November ya. Balasannya yang membuat saya kaget adalah keesokan harinya. Dan ini jarang terjadi. Sangat jarang terjadi supervisor itu dia langsung respon keesokan harinya. Karena yang paling susah, salah satu hal yang paling susah untuk calon PhD student itu adalah mencari supervisor. Ada yang bisa cari sampai 1 tahun, 2 tahun tidak dapat-dapat. Karena supervisor ini kan orang sibuk. Banyak sekali yang email mereka untuk jadi studentnya. Nah, kalau kita dalam tanda petik tidak menjual diri, itu tidak akan pernah dibalas email kita. Itu dianggap email sampah gitu. Nah, ini kebetulan ini saya tunjukkan ini jawabannya. Jadi karena dia tertarik dengan research proposal saya, jadi balasannya seperti ini. I'm interested in your PhD research proposal. Jadi dia tertarik dengan proposal saya. Makanya di saat saya kirim tadi yang ini, saya attach dengan CV saya dan juga research proposalnya. Ini hal yang sangat-sangat penting. Di saat kita email supervisor, jangan hanya email saja, tapi sudah harus kasih masuk CV dan juga harus kasih masuk dengan research proposal. Sehingga kalau mau kuliah S3 belum ada research proposal itu percuma. Sudah harus ada. Research proposal itu sudah harus ada dan sudah harus jelas. Oh ya, salah satu trik lagi. Research proposal saya ini adalah pengembangan dari, dulu saya sempat lolos hibah penelitian terapan. Dulu tuh hibah, ya, yang terapan itu. Apa namanya? Dulu hibah bersaing, setelah hibah bersaing itu ada satu hibah lagi. Nah, itu. Nah, dari situ saya kembangkan jadinya research proposal ini dalam bentuk bahasa Inggris. Nah, jadi ini jawabannya. Nah, ada teman satu yang barusan apply juga PhD di Monas. Kebetulan dia lolos LPDP, teman dari Unika juga dari ilmu komputer. Eh, dia email itu sekitar 3-4 hari juga supervisornya sudah balas. Itu karena memang ini saya bantu untuk review research proposalnya dan juga sudah dilampirkan dengan CV.
Padahal supervisor itu sangat sangat orang-orang orang yang sangat salah satu orang hebat di situ di bidang software engineering dunia. Kalau mereka lihat mereka masih punya slot untuk mahasiswa dan mereka lihat penelitian kita bagus, itu mereka sudah pasti akan langsung kontak. Karena mereka takut orang ini lepas atau dia kontak supervisor lain dan itu akan jadi studennya di supervisor lain. Nah, bagaimana cara meyakinkan mereka? Ya tadi yang saya bilang. Ini, dua ini. CV, yang ini, CV dan research proposal. Ini paling penting untuk mencari supervisor. Seperti itu. Oke, saya lanjut ke tahap bagian berikutnya, aplikasi resmi ke universitas. Nah, setelah supervisornya setuju, itu mereka akan biasanya langsung minta kita untuk menunggu beberapa saat karena mereka akan melanjutkan semacam aplikasi kita ke bagian research graduate teamnya. Jadi di sana tuh ada tim untuk khusus untuk ya semacam bagian adminnya yang untuk khusus untuk mahasiswa S3. Itu nanti mereka akan uruskan mengirimkan invitation letter. Jadi mereka akan kirimkan kita ini invitation letter ini untuk mendaftar. Nah, dari situ baru kita akan peroleh link pendaftaran. Nah, setelah dapat link pendaftaran ini baru kita mulai aplikasinya secara resmi. Kalau apa ya, persiapan dokumen-dokumennya itu belum siap, itu biasanya butuh 2 minggu sampai 1 bulan untuk persiapan. Jadi contohnya seperti reference letter. Reference letter ini penting ada untuk meyakinkan mereka bahwa kita ini orang-orang orang yang benar-benar bisa dipercaya. Karena ini proses S3, mereka tidak mau gagal di tengah jalan, sehingga mereka butuh kira-kira 2 orang yang bisa meyakinkan mereka bahwa orang ini qualified. Atau orang ini attitude-nya baik, orang ini secara akademik bagus, seperti itu. Jadi bisa dari mantan supervisor kita atau mantan pembimbing kita zaman S2, bisa juga atasan kita langsung di tempat kerja. Seperti itu. Jadi bisa beragam ya. Jadi tinggal pilih. Terus transkrip dan ijazah S1 dan S2 ya. Jadi ini yang belum bahasa Inggris, siapkan bahasa Inggrisnya. Karena mereka tidak tahu bahasa Indonesia, jadi harus ada versi bahasa Indonesianya. Bahasa Inggrisnya. Terus yang pasti ada research proposal. Nah, funding ini yang tadi saya bilang, funding ini berkaitan dengan sponsor kita. Apakah kita sudah punya apa? Punya funding, punya beasiswa atau tidak. Terus IELTS, yang pasti ada IELTS-nya. Untuk Monas sendiri, FIT itu mereka requirement-nya itu IELTS-nya minimum itu 6,5 overall. Jadi eh, yang belum bahasa Inggrisnya belum memenuhi, ini tentu saja harus dipenuhi. Dengan list of publication, ini harus ada. Kita mau meneliti tapi kita belum pernah punya publikasi, itu fatal. Tidak mungkin orang mau terima kita. Jadi makanya saat sekarang kalau memang mau studi S3 di luar, itu wajib hukumnya setidaknya punya publikasi. Mau publikasinya masih Indonesia pun tidak ada masalah. Kita mau yakinkan mereka bahwa kita mampu melakukan penelitian. Karena S2 di sana hanya orang pintar saja yang IPK di atas rata-rata saja yang bisa ambil riset, by riset. Yang standar itu hanya ambil yang coursework. Jadi mereka itu tidak ada riset. Jadi jumlah SKS yang ditentukan berapa, kita lulus itu sudah, itu dapat S2-nya. Nah, riset itu khusus hanya untuk yang mahasiswa-mahasiswa yang pintar. Jadi makanya beda dengan kita di sini, S1 dan S2 itu semuanya pakai skripsi, pakai tesis. Nah, seperti itu. Jadi harus ada list of publication. Terus yang pasti CV-nya dengan dokumen kependudukan seperti misalkan paspor dan lain-lain ya. Seperti itu. Itu nanti di aplikasinya kurang lebih itu yang kita siapkan. Nanti setelah itu kita menunggu kalau memang sudah tidak ada utang seperti IELTS, kalau misalkan nilai kita belum cukup, itu bisa dikasih kalau yang lain sudah oke, itu bisa dikasih LOE, letter of acceptance, tapi itu dengan conditional. Artinya apa? Untuk masuk kita harus penuhi kondisi-kondisi misalkan nilai bahasa Inggrisnya harus terpenuhi dalam kurun waktu tertentu. Tapi kalau yang sudah terpenuhi semua itu nanti dikasih admission offer-nya itu sudah LOE-nya itu sudah yang unconditional. Artinya sudah tinggal masuk kuliah saja. Seperti itu. Itu untuk yang aplikasinya. Nah, ini milestone-nya. Di luar negeri, ini prosesnya. Di tahun pertama, kita namakan confirmation. Nah, confirmation ini sebenarnya masa probation. 1 tahun sebelum confirmation itu masa uji coba. Jadi kalau kita gagal, tidak sampai confirmation, itu artinya kita dipulangkan. Kita tidak dianggap belum dianggap PhD candidate.
Jadi tahun pertama itu adalah masa-masa benar-benar masa percobaan. Terus ini puncaknya di sini. Confirmation itu di tahun pertama. Jadi misalkan kita masuk bulan Juli, itu nanti tahun depan berikut bulan Juli berikutnya itu adalah confirmation. Confirmationnya itu apa? Itu adalah isi dari mempertanggungjawabkan dari isi research proposal kita dengan ditambah beberapa progres yang sudah didiskusikan dengan uh, supervisor kita. Nah, waktu itu saya jadi gini, confirmation setelah kita lulus confirmation itu baru kita mendapatkan yang namanya dana. Jadi setiap mahasiswa itu berhak mendapatkan sekitar waktu itu kami dapat sekitar 40-an juta. Setiap mahasiswa kalau kita sudah lolos confirmation dengan sendirinya kita kita berhak atas dana tersebut. Nah, sebelum itu kita belum boleh dapat. Nah, waktu itu supervisor saya minta saya untuk curi star. Jadi kalau mau supaya confirmation tidak gagal, saya harus pulang ambil data dulu supaya di saat confirmation itu saya punya data itu sudah ada. Sehingga mereka mau tolak saya punya judul atau saya punya proposal pun tidak bisa. Jadi itu yang terjadi. Jadi itu mulus, sangat mulus karena saya sudah pulang ambil data dan datanya sudah saya olah dan saya sudah tunjukkan. Jadi sudah ada progresnya memang. Nah, itu untuk confirmation. Nanti setelah confirmation yang kita sudah berhak mendapatkan uang dan seterusnya, itu tahun berikutnya di tahun kedua, itu ada namanya progress review. Ini tahun kedua untuk mengecek kita sudah ada progres atau belum dari yang kita janjikan di tahun pertama ini. Nah, ini biasanya mereka sudah cek apakah ada publikasi atau tidak di tahun kedua ini. Kalau sudah ada publikasi, itu aman di sini. Nah, publikasi di mana harus di list nama-nama jurnal atau nama-nama conference yang ada di list fakultas. Jadi kalau di luar itu tidak diakui. Nah, yang di list fakultas itu yang berat-berat itu, yang Scopus Q1, Q2, dan seterusnya itu. Oke, itu yang progress review ya. Nah, terakhir itu namanya final review. Itu persis di tahun ketiga. Jadi kalau misalkan kita mulainya di Juli 2018, ya tahun ketiganya tinggal tambah saja itu di Juli yang sama, itu saya sudah final review. Tapi biasanya kadang-kadang bisa mundur sampai 3 bulan, tergantung waktu kita punya panelnya. Jadi pengujinya. Kalau panel itu penguji. Eh, itu final review itu sudah sudah apa ya, pre-submission. Jadi ini artinya tesisnya sudah mau disubmit. Itu berarti bahwa sudah hampir final ya. Apa yang kita janjikan, research question yang kita janjikan itu sudah hampir semua dipenuhi. Jadi misalkan kalau kita punya 5, at least sudah sampai 4. Sudah mau kerja yang 5, sudah mau habis. Itu final review. Terus setelah itu kita dikasih kurang lebih 3 bulanan atau 3 sampai 6 bulan untuk submit thesis. Jadi 3 tahun kan, ini tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Ini kalau tambah lagi 6 bulan, berarti sudah tahun ini 3,5 tahun nih. Nah, nah kadang-kadang biasanya kita buat sampai 4 tahun. Karena memang kalau biasanya beasiswa itu dapatnya 4 tahun. Mau lebih sedikit 3 bulan, 6 bulan masih bisa. Jadi, tapi paling paling ideal itu ya 4 tahun. Kurang lebih seperti itu. Nah, yang range ini kadang-kadang dia lari sedikit. Ada yang lari lewat 3 bulan, ada yang lari lewat 4 bulan. Itu agak sedikit fleksibel. Nah, setelah kita submit, kita belum lulus itu. Kita masih harap-harap cemas. Karena apa? Masih di-review. Di-review itu orang luar yang mereview, bukan orang di dalam. Jadi bukan orang Monas lagi. Jadi selama 3 tahun ini direview oleh orang Monas, orang di dalam kampus. Nah, review ini oleh orang yang expert di bidang yang kita tulis. Sehingga mereka yang akan diminta untuk mereview tesis kita atau disertasi kita. Itu kurang lebih prosesnya 3 sampai 6 bulan. Tergantung, biasanya normalnya mereka kasih 3 bulan, tapi kadang-kadang bisa lebih. Nah, waktu itu saya submitnya di bulan November tahun 2022, saya dengar hasil itu di bulan Februari 2023. Dengar hasil dari 2 reviewer, yang mereview tesis saya. Nah, setelah kalau sudah oke, difinalisasi oleh universitas, mereka akan mengumumkan kelayakan kita menggunakan gelar ini, dokter. Jadi kurang lebih prosesnya seperti itu. Tidak ada sidang terbuka atau sidang tertutup dan lain sebagainya seperti yang ada di Indonesia. Prosesnya seperti ini. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, terus kita kerja tesisnya, rampungkan. Jadi tahun pertama, kedua, ketiga ini sudah menghasilkan laporan. Nah, laporan itu digabungkan, jadinya sebuah disertasi atau tesis. Setelah itu kita submit dan prosesnya seperti ini. Oke, itu milestone-nya.
Nah, bagaimana dengan pengambilan data? Nah, pengambilan data ini seperti saya bilang, sudah pasti anggaran disiapkan, bukan dari ini ya, beasiswa, tapi ini dari kampus. Dari kampus itu, semua kampus di Australia itu kalau kita sudah lolos confirmation, sudah pasti dikasih uang untuk melakukan penelitian. Nah, ini travel grant. Travel grant ini salah satu yang saya dapat itu, yang ke Eropa itu. Bahkan untuk pengumpulan data di Indonesia, waktu itu saya ambil data di 4 rumah sakit, di 4 kabupaten yang berbeda, itu dapat juga travel grant di luar yang dana penelitian. Jadi di sana itu banyak sekali grant-grant yang kita bisa ambil untuk tambahan anggaran. Seperti itu. Terus semua instrumen penelitian direview. Nah, ini bedanya di sana dan di sini. Di sana itu kita mau kasih keluar kuesioner saja atau pertanyaan wawancara saja, itu semuanya direview. Tidak ada yang luput dari review. Makanya prosesnya itu sebelum kita memulai penelitian, pengambilan data, itu kita harus kasih waktu sekitar 3 bulan sampai 4 bulan untuk urus ethical clearance. Ini namanya. Ethical clearance ini kita harus siapkan waktu untuk itu karena uh, tim itu, tim etik itu akan benar-benar mereview segala macam instrumen yang akan kita pakai. Nah, kita di sini ini kan dapat surat saja dari misalkan prodi atau fakultas, kita sudah bisa turun ambil data. Di sana tidak. Sorry. Di sana itu harus melalui proses review yang panjang. Oke. Nah, untuk pengambilan data kita bisa dapat izin sampai dengan 6 bulan. Punya saya kemarin itu cuma 3 bulan. 3 bulan karena memang ambilnya di awalnya di 2 rumah sakit dulu. Setelah itu pas mau pulang lagi dapat COVID, jadi waktu itu saya pakai enumerator. Saya kirim uang pakai enumerator di Indonesia untuk ambil lagi dari 2 rumah sakit. Oke, itu yang untuk data ya, untuk ethical clearance. Ini untuk yang publikasi. Nah, publikasi ini yang tadi saya bilang. Kita tidak publikasi di sembarang tempat, tapi yang harus ada di list di jurnal atau conference yang ada dalam list fakultas. Nah, nanti fakultas itu akan setiap tahun itu dia akan mengupdate jurnal dan conference mana yang harus kita kita maksudnya tuju. Tidak boleh di luar itu. Terus karena nama universitasnya dipakai, afiliasinya dipakai, jadi sudah pasti akan didanai. Nah, ini sedikit untuk publikasi ya. Saya cerita sedikit. Saya punya Scopus Q1 pertama itu 2 kali kena reject. Jadi tidak mudah. Padahal saya punya supervisor ini itu reviewer banyak jurnal dan dia punya citasi itu sudah hampir 10.000 gitu. Itu artinya mereka benar-benar sudah makan garam. Nah, yang terjadi adalah karena saya penelitian tentang malaria, kita mahasiswa ini kadang-kadang malas untuk membaca gitu ya, untuk mencari tahu dulu. Jadi saya lihat malaria jurnal. So, oh ya, ini kayaknya cocok sudah nih untuk saya punya publikasi. Nah, di saat saya submit tanpa mencari tahu lebih jauh, eh, 1 bulan kemudian itu kembali ke saya bahwa tidak sesuai. Maksudnya tidak salah kamar gitu. Pada intinya itu salah kamar. Mereka lebih fokusnya misalkan ke analisis statistik dan lain-lain. Nah, punya saya waktu itu menggunakan machine learning teknik. Nah, tentu saja itu salah kamar. Yang kedua juga eh, hampir sama, dianggap salah kamar juga. Terus supervisor saya bilang gini, jangan khawatir, berdasarkan saya punya pengalaman, kau punya riset ini bukan kualitasnya jelek, tapi memang belum menemukan kamar yang tepat saja. Dan ternyata benar, saya cari lagi jurnal, cari, ternyata dapat ada penelitian yang mirip punya saya. Maksudnya kurang lebih judul dari segi judul dan dari segi isinya itu ada kemiripan gitu. Nah, artinya apa? Kalau kita sudah lihat ada jurnal yang seperti itu, ada artikel yang seperti itu, berarti itulah tempat jurnal yang kita tuju. Jadi dari awal sebelum menulis itu sebenarnya kita harus sudah tahu tempat mana yang kita mau tuju itu. Jadi dari awal tuh kita sudah fokus cara penulisan itu benar-benar sesuai dengan punya mereka. Caranya apa? Kita harus lihat bahwa harus buktikan bahwa di bagian reference itu kita merefer beberapa penelitian dari mereka. Itu artinya apa? Berarti ada kemiripan. Yang kita buat itu memang ada sedikit kemiripan dengan mereka gitu. Jadi dari situ ternyata ya lolos. Itu publikasi hasil dari bab tiganya saya. Seperti itu. Nah, ini ada beda-beda nih perspektif. Saat publikasi itu perspektifnya beda-beda. Ada perspektif dari eh, yang publishernya sendiri. Itu berbeda. Mereka lihatnya dari scope dan novelty.
Terus reviewer itu editor, itu scope dan novelty. Nah, kalau reviewer mereka tambah lagi dengan quality of content-nya. Kira-kira penulis apa? Yang pastinya dia mau supaya tulisannya dipublikasikan. Nah, semua ini harus kita perhatikan, bukan hanya dari segi reviewer saja, kita harus lihat dari segi editor juga. Karena pertama kali kita kirim tulisan kita, itu larinya ke editor, belum sampai ke reviewer. Reviewer itu baru dikontak kemudian. Nah, kadang biasanya kalau kita membuat covering letter itu kan ada referensi 3 reviewer. Nah, kalau editornya dia saat itu mungkin sibuk atau tidak sempat mencari orang yang expert di bidang yang kita kita kirim itu, dia akan menggunakan 3 nama referensi yang diberikan itu. Jadi seperti itu. Dia akan jadi makanya saya ada pengalaman, ada yang mengontak saya bisa tidak jadi reviewer untuk jurnal saya. Dan ternyata nama saya dimasukkan di bagian covering letter dan saya dikontak untuk jadi reviewer. Itu boleh. Jadi artinya kita lihat orang ini punya kapabilitas di bidang itu, kita mau kirim ke jurnal itu, kita bisa minta masukan namanya. Nah, kalau syukur-syukur ya dari editor langsung mengontak orang itu. Kalau tidak mereka bisa saja punya pilihan lain, lain seperti itu. Tapi kalau orang yang sudah kenal kan biasanya lebih linian ya. Dia biasanya oke lah, tidak apa-apa kita bantu juga. Yang penting melihat kualitasnya juga harus baik ya. Seperti itu. Nah, dari segi editor ini perspektifnya ya. Mereka akan lihat hal-hal seperti ini dan sudah pasti reputasi penulisnya biasanya dicek juga. Afiliasi ini dari segi universitas, dari penulisnya itu biasanya mereka cek di Orchid atau Google Scholar. Tapi paling banyak itu kalau yang sudah Scopus itu mereka ceknya di Orchid. Jadi kalau teman-teman yang belum punya Orchid, silakan dibuat Orchidnya supaya dibangun profilnya di situ. Karena biasanya editor itu akan melihat reputasi penulis itu dari Orchid juga. Terus, nah ini dari sisi editor itu dia akan lihat potensi citasinya. Kalau seandainya kita publikasi sebuah artikel tapi tidak punya potensi di citasi, itu merugikan jurnalnya. Karena dari segi apa SJR dan lain-lainnya itu kan turun jadinya. Kita publikasi banyak tapi tidak disitasi juga percuma gitu. Jadi dari segi editor ini dia akan mencari yang mudah disitasi gitu. Sehingga dari sini cara pandangnya kita harus pikir nih, kira-kira judul seperti apa atau isi seperti apa yang harus kita buat. Itu dari segi editor. Nah, kalau reviewer otomatis lihat dari segi konteksnya ya, isinya. Yang pasti di kesimpulan itu akan dicek apakah menjawab research question yang kita buat di awal atau tidak. Jadi research questions itu harus terjawab di bagian kesimpulan. Itu dari reviewer. Nah, kalau dari penulis tentu saja mau artikelnya dipublikasikan. Oke, ini nanti silakan dilihat. Nah, secara global untuk tulisan Scopus itu yang pasti title-nya harus menarik, jelas, tapi tidak terlalu detail ya. Kalau terlalu detail juga tidak kurang kurang ini juga, kurang bagus juga. Terus di introduction yang pasti harus munculkan research gap dan novelty-nya. Ini harus di state dengan jelas. Gap-nya di mana dan novelty-nya di mana. Jadi kita sudah harus mendefinisikan kira-kira masalahnya di sini. Ada gap-nya antara ini dan ini. Nah, penelitian saya, novelty-nya tuh mengisi gap tadi. Itu harus dijelaskan atau dideskripsikan secara jelas di bagian introduction. Karena kebanyakan jurnal itu sekarang tidak pakai literatur review lagi. Literatur review itu sudah dimasukkan di dalam introduction-nya. Jadi di saat kita punya research problems, kita definisikan itu, kita langsung kasih masuk memang kira-kira penelitian terdahulu yang berkaitan dengan bagian masalah itu mana-mana-mana. Terus gap-nya apa? Disitulah kita masuk dengan research questions. Dan dari questions ini otomatis dia akan link dengan objectives. Kita punya pertanyaan, otomatis kita harus jawab dia. Jadi, makanya di dalam tesis pun, kalau kita punya 4 research questions, berarti kita harus ada 4 bab yang menjawab tentang tiap research questions itu. Karena itulah yang dijawab di bab-bab itu. Nah, ini juga sama. Kalau kita punya pertanyaan penelitian, berarti kita harus punya tujuan yang menjawab pertanyaan penelitian itu. Jadi korelasinya seperti itu. Nah, setelah itu yang pasti ada materials dan methods-nya, itu kita jelaskan sendiri. Dan ini hasilnya, evidence-nya seperti apa, dari data-data yang kita punya, kita olah hasilnya bagaimana.
kita tampilkan tabel atau grafik, kita jelaskan hasilnya begini, dan hasil itu kita deskripsikan di discussion. Nah, discussion ini biasanya lebih cocok itu untuk relevansinya. Hasilnya saya dapat begini, so what? Kalau tidak punya relevansi dengan masalah yang saya teliti, terus di mana? Kebaruannya di mana? Relevansi implikasinya di mana? Kalau tidak ada, percuma. Jadi dari hasil itu misalkan, kalau teman-teman yang machine learning, kita dapat misalkan random forest mencapai akurasi 97%. Terus, so what gitu. Kalau itu tidak bisa dilanjutkan ke yang lain gitu. Nah, itu harus ada diceritakan di discussion-nya. Nah, di discussion ini biasanya ditambahkan dengan literatur review. Jadi biasanya ada apa review-review literatur lagi yang kita gunakan untuk mendukung discussion ini. Nah, conclusion ini kembali lagi yang tadi saya bilang, sudah harus menjawab research questions yang ada di depan. Sehingga conclusion ini harus link dengan bagian introduction. Lebih tepatnya dengan research questions ini. Ini harus terjawab di conclusion. Kalau kita punya 4 research question, otomatis harus ada 4 conclusion yang menjawab research question tersebut. Seperti itu. Dan references ini biasanya itu setidaknya minimal itu 30 ini ya, jurnal terbaru. Setidaknya 10 tahun terakhir. Itu struktur dari eh, dari artikel Scopus ya. Oke, ini tadi ini silakan dibaca. Oh ya, di bagian terakhir itu harus ada ini penting. Conflict of interest, consent form ini jadi misalkan kalau kita ada misalkan interview, wawancara misalkan, itu harus ada consent formnya. Jadi persetujuan resmi dari orang yang kita wawancara. Jadi jangan lupa tiap kali mau wawancara itu sudah harus dibuatkan form persetujuannya. Ini penting. Terus harus di state ketersediaan dataset yang kita misalkan kalau kita punya dataset, kita harus bilang datasetnya available atau tidak. Atau kalau misalkan orang kesehatan kayak saya ambil medical record, itu sudah pasti saya state bahwa ini tidak available untuk publik karena berkaitan dengan dia punya confidentiality of datanya, kerahasiaan datanya, tidak boleh disebar sembarangan. Itu boleh, itu diterima dengan alasan seperti itu. Terus kalau kita dapat penelitian, fundingnya dari mana? Misalkan kita dapat hibah dikti, itu harus di state. Itu keuntungannya. Kalau misalkan untuk Scopus ya, kalau kita kasih fundingnya misalkan dari the higher education, terus atau misalkan dari hibah yang lain, itu bagus. Itu salah satu poin plus. Terus ini salah satu yang penting juga. Untuk penelitian-penelitian Scopus, kalau kita punya penelitian yang misalkan ada ambil data, harus ada ini. Kalau tidak ada ini, itu diragukan prosesnya kita. Sehingga kalau teman-teman misalkan di lemlitnya ya, di lembaga penelitiannya, kalau misalkan mau buat Scopus itu, meskipun belum ada komisi etik, tetapi tetap harus mengeluarkan misalkan surat ethical clearance-nya yang digunakan untuk intinya meyakinkan bahwa proses pengambilan data itu sudah sesuai dengan prosedur yang ada. Karena ini kita bawa nama afiliasi kampus. Itulah yang terjadi di luar negeri itu kenapa mereka sangat ketat dengan ethical clearance karena afiliasi kampusnya yang dipakai. Sehingga ke depan kalau ada apa-apa itu nama mereka yang jelek, mereka tidak akan mau. Jadi seperti itu. Jadi kalau memang teman-teman mau publikasi Scopus, bisa ke Lemlit minta tolong untuk dibuatkan ini ethical clearance-nya, kode etiknya apa ya sudah bersih, sudah diterima gitu dari kode etik dari lembaga penelitiannya. Itu akan sangat membantu dari segi tulisannya. Oke, ini contoh ini publikasi saya untuk bab 3. Jadi di chapter ketiga saya hasilnya seperti ini. Chapter kedua itu literatur review. Kebetulan saya sudah menulis, sudah mau sampai akhir, tapi karena waktunya sangat mepet dengan saya punya thesis submission, pada akhirnya saya tidak lanjutkan itu, saya fokus ke tesis. Karena tesis yang membuat kita lulus, bukan publikasi. Publikasi itu, saat publikasi S3 itu 2 saja sudah lebih dari cukup. Jadi ini publikasi pertama, ini yang output dari bab keempat saya. Jadi bab saya punya ada sekitar 8 bab. Jadi ini bab 3 dan bab 4 seperti ini. Nah, saya tidak punya waktu lagi untuk kejar yang berikutnya. Jadi setiap bab itu sebenarnya bisa dijadikan publikasi. Bahkan satu bab punya bisa jadi dua output gitu, bisa punya dua publikasi. Nah, ini kebanyakan sudah jadi draft di bab-bab berikutnya, hanya tidak di follow up. Nanti teman-teman akan merasakan sendiri kuliah S3 itu
ada ups and down-nya ya. Jadi grafiknya tuh naik begini terus turun. Di saat kita sudah turun di bawah mau naik lagi itu agak susah itu. Karena apa kita melakukan pekerjaan yang sama terus menerus sampai sangat-sangat bosan. Bayangkan kita mengajar misalkan kelas yang sama, mata kuliah yang sama dalam satu hari mengajar 5 kali. Itu membosankannya luar biasa. Jadi seperti itu. PSG juga kita akan mengalami hal yang sama. Jadi ya normal. Ups, awal-awal pergi itu semangatnya masih 45 ya. Nanti sudah naik sampai di peak, turun pelan-pelan itu mau naik kembali itu susah. Ya karena itu. Jadi di saat saya diminta untuk publikasi lagi, saya punya supervisor kontak, kira-kira kita bisa publikasi lanjut yang bab berikutnya. Saya bilang, minta maaf saya tidak ada tenaga lagi untuk itu. Jadi setelah selesai itu benar-benar saya sudah lepas dari draft-draft yang lain seperti itu. Nah, karena kita dosen juga, saat kita kuliah S3 ini kan publikasi itu kan tidak dihitung banyak saat kuliah. Sehingga saya juga fokusnya mending penelitian yang di luar tesis sehingga bisa dapat kum lebih banyak. Seperti itu. Jadi ini semua semua pilihan ya. Teman-teman kalau nanti kalau ini rajin mau meneliti silakan anggaran ada itu. Biasanya supervisor itu punya anggaran banyak untuk publikasi. Jadi targetnya tuh yang Q1, Q2. Eh, nah, pengalaman saya setelah setelah wisuda buat penelitian yang kurang lebih mirip kualitasnya, tapi karena anggaran tidak ada, saya turunkan ke Q3 dan Q4. Ya, tapi yang penting masih tetap Scopus gitu. Tidak apa-apa. Dengan biaya yang jauh lebih murah, yang penting dipublikasi dan masih terhitung Scopus. Karena anggaran untuk Q1 dan Q2 itu dia di atas 2 ribuan US dollar sehingga itu ya 30-an juta ke atas. Sehingga kalau kita biaya kalau di biaya kampus ya bagus, tapi kalau tidak ya mending turunkan sedikit ke Q3. Prof Takwa itu mereka kelola jurnal Jats itu kayaknya sekitar 8,5 juta itu Q4. Kan saya pernah sempat publikasi di situ juga. Oke, kalau tesis ini saya gambarkan sedikit. Jadi ini saya punya untuk tesis itu saya punya 4 objektif. Ada ini dan saya punya 7 research questions. Dan 7 ini semuanya harus dijawab. Dijawab jadi dijawab di chapter-chapter itu. Nah, jadinya organisasi ini jelas tidak ya? Kira-kira bisa dilihat tidak? Jadi Jelas, saya jelas, punya jelas. nah, saya punya 8 chapter nih. Jadi yang pertama itu introduction, yang ke-8 ini conclusion. Ini hanya pembuka dan penutup saja. Tapi chapter 2 sampai chapter 7 itu adalah isinya. Nah, tadi saya bilang saya punya 7 research questions. Nah, di sini. Jadi di chapter 7 ini bahas tentang research question 6 dan 7. Chapter 6 ini 4, 5, 6. Chapter 5 juga sama, 4, 5, 6. Chapter 4 bahasnya research question 3. Chapter 3 research question 1 dan 2. Nah, ini literature review-nya. Ini bisa jadi SLR tadi. Ini, systematic literature review. Jadi sebenarnya bab tiga ini yang tadi satu publikasi, ini juga satu publikasi. Jadi sebenarnya saya tuh masih punya banyak publikasi di bawah sini. Kalau mau dilanjutkan. Tapi karena memang terakhir itu kata supervisor saya adalah kamu mau lulus bukan dari publikasi tapi dari tesis. Sehingga sekarang karena waktu sudah tidak ada, kejarnya di tesis. Jadi kurang lebih seperti itu. Ya, bagi yang mau berjuang S3, selamat berjuang. Terima kasih. Sekian dari saya kembalikan ke Pak Rian. Oke, terima kasih banyak Ibu. Ini ilmu yang sangat luar biasa bagi kita. Ini kita, bagi kami yang pemula ini kita rasanya kayak deg-degan sekali nih Ibu. Sangat deg-degan ya. Selain bisa memberi motivasi, tapi kita juga ada rasa takut dan lain sebagainya, ya. Ada sedikit deg-degan sini. Baik ya. Baik teman-teman, ini eh, saya secara pribadi mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Yuli yang sudah memberikan